Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para ustadz, ustazah, para tuan guru, jamaah salat zuhur yang berbahagia, anak-anakku santri, santriyah yang dimuliakan Allah. Kembali kita melakukan tadabbur Quran, ngaji Al-Quran pada salat zuhur, yang pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan nikmat oleh Allah SWT sehingga masih dapat berkumpul di rumah Allah yang berbahagia ini, yang dimuliakan Allah ini. Hari ini kita masih melanjutkan tadabbur kita dalam surah Al-Maidah ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafu bil ghaibi faman i'tada bi'azalika falahu azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan-hewan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, ayat ini dilihat dari asbabun nuzulnya adalah tentang larangan Allah atau hukum Allah yang berkenaan dengan berburu. Ini ayat 94, 95 itu sama asbabun nuzulnya, yaitu tentang larangan-larangan terhadap kita untuk melakukan perburuan. Tentu yang berburu adalah hewan. Apakah hewan ternak yang liar ada di hutan, atau juga hewan-hewan yang memang tidak dipelihara oleh manusia di dalam kehidupannya. Hewan ini kan macam-macam jenisnya. Ada yang boleh diburu, kemudian boleh dimakan, atau halalan thayyiban, halal ya. Ada juga hewan-hewan ini hanya boleh diburu tapi tidak boleh dimakan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat-ayat yang lain itu sudah diatur dengan jelas mana hewan yang dihalalkan dimakan dan mana hewan yang dilarang dimakan. Dalam konteks ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu dibolehkan kita berburu. Berburu dalam hal ini yang dimaksudkan adalah berburu hewan-hewan yang ada di dalam hutan atau di luar dari pemukiman penduduk. Itu dianggap berarti dia hewan liar, hewan yang tidak dipelihara oleh manusia. Kalau hewan dipelihara oleh manusia itu tidak boleh diburu, karena itu berarti hewan yang sudah dijinakkan, yang sudah dipelihara dengan baik oleh tuannya. Nah, ini yang tidak masuk dalam peliharaan manusia, artinya berada di hutan belantara. Kalau di tanah suci itu mereka berada di perbukitan, pergunungan, atau juga di padang pasir yang luas, yang tandus. Nah, ini macam-macam. Apakah kambing hutan misalnya, ada juga misalnya kuda liar, ada juga babi,
Ada juga hewan-hewan lain yang berupa hewan-hewan buas. Hewan-hewan yang katakan tidak boleh dimakan atau tidak halal dimakan, boleh diburu. Kalau dalam beberapa ayat dan hadis Rasulullah juga mengatakan, dengan catatan jika hewan-hewan itu menjadi musuh pengganggu bagi kehidupan manusia. Kalau ayat 95-nya nanti itu kaitannya perburuan itu dalam konteks ketika orang melakukan haji. Jadi ketika orang ihram, orang tidak boleh melakukan perburuan. Nah, kalau 94 ini dasar hukumnya untuk melakukan perburuan ini. Jadi artinya tidak semua hewan boleh dibunuh oleh si pemburu ini. Jadi ada batasan tertentu hewan yang boleh diburu, antaranya apa? Misalnya yang tidak boleh dimakan, seperti babi. Kalau dia sudah mengganggu tumbuh-tumbuhan kita, tanaman kita, lingkungan kita, atau juga mengganggu tempat tinggal kita. Karena babi kadang-kadang kan tidak ada pertimbangan dia. Karena babi itu memang hewan yang tidak tahu malu. Kalau dalam ayat Al-Quran itu dikatakan begitu, hewan yang tidak tahu malu. Jadi dia nabrak sana, nabrak sini, nubruk sana, nubruk sini. Itu hewan karakter babi. Malah kalau dia mau masuk ke dalam pagar, itu bukan pagarnya yang dia terobos itu kalau babi, tapi dia masuk lewat dalam tanah, dia jebol, udah ada sampai ke kebun pemiliknya gitu. Sampai begitu hebatnya babi itu. Nah, maka itu kalau hewan-hewan seperti ini yang dikatakan boleh diburu itu adalah hewan-hewan yang sudah dianggap mengganggu kehidupan masyarakat, mengganggu apakah pertaniannya, perkebunannya, lingkungan masyarakatnya, atau rumahnya. Ada juga babi-babi yang mencuri apa yang ada di lingkungan dan di rumah orang-orang tertentu, apalagi kalau rumah-rumah yang tinggal. Jadi kerjanya babi memang ketika orang nggak ada gitu. Ini cara babi itu. Maka itu karakter babi ini adalah karakter yang dibenci, karakter yang tidak punya budaya malu. Nah, inilah yang disilahkan dengan konteks ini. Nah, dalam ayat ini dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisai'i. Wahai orang-orang beriman, pasti Allah menguji kamu dengan hewan buruan yang mudah kamu peroleh. Nah, artinya berburu itu juga diberikan jalan oleh Allah, kemudahan pada kita. Nah, tadi ada ketentuan hewan yang boleh diburu, boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan boleh dibunuh, apakah dengan tombak, apakah dengan panah, senapang atau senjata, dan juga hewan yang tidak boleh dibunuh. Nah, kalau hewan yang tidak boleh dibunuh adalah sepanjang hewan itu adalah dipelihara oleh pemiliknya. Nah, termasuk hewan-hewan liar, sepanjang mereka tidak mengganggu sebenarnya, itu juga sebenarnya pensiun tidak boleh dibunuh. Jadi mereka juga punya hak untuk hidup di muka bumi Allah ini. Tapi sepanjang mereka mengganggu, boleh diburu. Apakah babi, monyet, bahkan hewan-hewan buas. Nah, biasa hewan-hewan buas ini ada yang sudah mendekati masuk ke dalam pemukiman penduduk misalnya, atau ular berada di dalam sebuah perkebunan sehingga orang mau lewat takut. Bahkan ada yang sudah dimakannya manusia misalnya. Atau juga kalau di sungai, buaya misalnya, yang sudah mengganggu orang ketika mandi di sungai, itu sudah mengganggu, itu boleh diburu. Jadi artinya hewan-hewan yang diburu ini satu sisi boleh yang dihalalkan dan satu sisi boleh yang tidak dihalalkan, sepanjang mereka sudah mengganggu kehidupan atau membuat takutnya orang di lingkungan kehidupannya itu boleh diburu untuk dibunuh dan sebagainya. Nah, apalagi masyarakat kadang-kadang ada yang minta, ada kelompok tertentu yang membunuh babi misalnya, karena babi udah terlalu banyak sehingga harus diburu, dihabisin. Kalau enggak dia ngabisi buah-buahan, pohon-pohonan, tanaman dan sebagainya. Maka itu Allah katakan, satu sisi Allah bolehkan berburu, kemudian yang sisi kedua Allah mudahkan berburu itu, dan Allah berikan kemudahan
untuk bisa menaklukkan hewan-hewan itu dengan mudah. Itu adalah sebuah nikmat, anugerah yang diberikan Allah SWT. Jadi jangan dikira seorang pemburu bisa membunuh buruan itu dengan mudah, dengan gampang dan tepat sasaran, itu karena hebatnya dia sendiri. Kalau kata Allah sini tidak, tapi Allah memberikan yaitu kemudahan di dalam berburu ini. Dalam rangka apa? Kata Allah, adalah menguji kamu dengan hewan-hewan buruan yang kamu buru itu dengan mudah kamu peroleh, apakah dengan tangan, dengan senjata, dengan tombak, dan dengan sebagainya. Nah, maka itu Allah katakan di sini, liya'lamallahu may yakhafu bil ghaibi. Allah katakan bahwasanya Allah mengetahui di antara kamu yang diberikan nikmat berburu dengan mudah itu. Kamu bersyukur enggak dengan nikmat diberikan Allah itu, dengan kemudahan berburu itu, bisa menangkap hewan dengan mudah, membunuh hewan dengan mudah. Apakah hewan yang dihalalkan atau hewan-hewan tadi yang diharamkan, yang menjadi musuh manusia? Nah, diberikan Allah kemudahan itu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya Allah menguji juga. Bayangkan, Allah itu sangat banyak strateginya menguji keimanan manusia. Jadi bukan saja dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan bersedekah, dengan berpuasa, dengan berburu pun Allah menguji manusia. Mau bersyukur gak? Mau bertakwa gak? Karena ada yang menganggap bahwa mereka berburu itu hanya kemampuan mereka sendiri, kecakapan mereka sendiri menaklukkan hewan-hewan ini. Ternyata enggak. Allah katakan berburu itu adalah nikmat yang Allah berikan. Dengan mudah kita bisa menangkap hewan-hewan, baik yang halal maupun yang diharamkan itu. Agar apa, kata Allah? Agar menguji kamu. Allah menguji kamu agar mengetahui siapa di antara kamu itu yang takut, yang takwa kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Meskipun Allah seakan-akan tidak melihatnya, tapi tentu Allah tahu. Kalau Allah menguji kita terhadap apa yang kita buru, tentu Allah juga tahu apa yang kita lakukan itu. Nah, barang siapa yang melampaui batas, pamani tada ba'da zalika falahu azabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, artinya setelah Allah berikan nikmat, diberikan kemudahan dengan menaklukkan hewan-hewan tadi, lalu mereka lupa diri, melampaui batas atas nikmat yang diberikan Allah ini, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih, baik azabnya Allah di dunia maupun azabnya Allah di akhirat. Nah, begitulah saudara-saudara sekalian, Allah ingatkan kita tentang hukum berburu di sisi Allah SWT. Jadi berburu itu dibolehkan, bukan diharamkan, tapi dibolehkan. Dan kata lain, kalau bahasa fikih, boleh itu mubah hukumnya, ya, boleh. Ditinggalkan juga nggak apa-apa, dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi dengan ketentuan, hewan yang diburu tadi, yang pertama hewannya halal, boleh dimakan. Yang kedua, hewan-hewan yang sudah dianggap mengganggu komunitas kehidupan kemanusiaan. Apakah lingkungannya, apakah mata pencariannya, atau juga mengganggu ketenangan orang di tempat-tempat tertentu, seperti misalnya ular, buaya, di mana tempat itu juga adalah lingkungan masyarakat, termasuk juga harimau. Misalnya sudah mendekati kampung, itu harus diburu. Kalau enggak nanti dia bukan saja makan hewan atau juga makhluk yang ada di kampung itu, tapi orang pun bisa dimakan atau diganggu oleh hewan-hewan liar ini. Nah, seperti ini boleh diburu, dihabisi, karena sudah mengganggu ketenangan, kedamaian kehidupan manusia. Prinsipnya tidak boleh kita mengganggu, membunuh, atau menghabisi lingkungan-lingkungan hidup lainnya. Apakah manusia, baik membunuh ataupun melukai, menyakiti, tidak boleh. Karena dalam ayat Allah juga katakan, ketika membunuh satu orang sama dosanya membunuh semua orang. Ketika menyakiti, melukai satu orang sama dosanya menyakiti, melukai semua orang. Nah, sama juga dengan hewan tadi. Sekalipun semut
Kalau dia tidak mengganggu komunitas kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak boleh mengganggu mereka. Tapi kalau mereka sudah mengganggu, apalagi semut misalnya, ya, berkerumun di mana-mana dengan jumlah yang banyak, dengan membuat kotoran dan sebagainya, itu sudah mengganggu. Itu boleh dihabisi. Nyamuk misalnya, ya, kalau dia sudah banyak atau juga beberapa ekor, pasti mengganggu tidur kita, menggigit kita dan sebagainya, malah bisa menimbulkan penyakit. Boleh dibunuh. Nah, tapi kalau tidak ada mereka di antara yang menyakiti manusia, melukai manusia, mengganggu kehidupan manusia, semuanya baik-baik saja gitu. Semuanya hidup dengan harmonis, tenang dan damai, nggak boleh diganggu. Atau dengan kata lain, tidak boleh saling mengganggu makhluk hidup. Bahkan juga tumbuh-tumbuhan, nggak boleh dibabat habis, dibakar, yang akibatnya menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan dan alam kita, termasuk udara kita. Maka itu dalam ayat-ayat lain dikatakan, misalnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Nah, apa kerusakan itu? Baik tumbuh-tumbuhan, hewan, demikian juga sungai dan lingkungan-lingkungan hidup lainnya, termasuk udara kita yang diakibatkan oleh asap dan sebagainya, termasuk industri, mengganggu pernapasan kita, penglihatan, bahkan juga mengganggu penerbangan. Nah, ini juga adalah dimaksudkan Allah telah merugikan lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu, dalam ayat ini dikatakan membunuh dengan berburu itu prinsipnya dibolehkan, sepanjang dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya tadi mengganggu kehidupan manusia atau juga dapat merusak lingkungan dan juga merugikan sesama lingkungan atau makhluk hidup lainnya. Demikianlah, semoga Allah berikan berkah pada kita semua tentang bagaimana hukum kita melaksanakan berburu di lingkungan kita, di masyarakat kita sekalian. Dan ayat yang berikutnya adalah nanti larangan khusus berburu bagi orang yang sedang berihram. Berihram itu melaksanakan haji atau sedang melaksanakan umroh. Berarti dia tidak boleh melakukan perburuan. Ketika mereka melakukan perburuan, ada nanti sanksi-sanksi yang dilakukan terhadap mereka sesuai dengan apa yang mereka bunuh di dalam masa-masa ketika melaksanakan ihram atau haji yang dilaksanakan tersebut. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.